Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dan Radio Sunnah lainnya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mudah kita untuk bisa bertemu kembali dalam forum yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, memberi kepada kita petunjuk dan hidayahnya sehingga bisa mengamalkan semua petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bayi dan bagaimana sikap orang tua dalam memelihara, dalam menghias mereka agar mereka menjadi orang-orang yang mengenal sunnah dengan dibiasakan sejak bayi sampai nanti dewasa menjadi anak-anak yang soleh dan solehat insyaallah ta'ala. Percobaan pekan yang juga menyambung pekan yang terdahulu tentang menghias bayi. Pada pekan yang lalu kita sampaikan masalah menggunakan pakaian pada bayi, ya, dan isbal pada bayi, berapa permasalahan berkenaan dengan menghias dengan pakaian ataupun hal-hal yang memang bukan bagian dari tubuh bayi tersebut. Hari ini coba untuk membahas yang berkenaan dengan bagian tubuh bayi yang bisa dihias dan juga biasa para orang tua ingin melihat anaknya tampil bagus, tampil indah, ya, dengan mungkin rambutnya, tindiknya, dan lain sebagainya. Untuk itu kita coba untuk menyampaikan dengan ringkas pada muqaddimah ataupun pengantar kajian fikih usrah pada pagi ini. Di antara masalah yang kita dapatkan pada buku-buku fikih, ya, berkenaan dengan bayi ini adalah dalam masalah mencukur rambut bayi atau menggundulnya. Kalau kita melihat kepada sikap dan amalan para masyarakat umumnya dan juga disampaikan para ulama rahimahullahu ta'ala, juga menunjukkan bagi fikih bahwa fikih adalah perkara yang cukup indah dalam Islam, membahas semua perkara yang memang dikerjakan oleh manusia di kehidupan sehari-harinya. Biasanya orang tua akan memotong rambut bayinya pada usia 7 hari. Ketika sampai 7 hari, ada yang mencukur dengan sebagiannya, ada menggundul rambutnya. Dalam hal ini para ulama rahimahullah ta'ala ada khilaf di sini, ada yang mengatakan dia sunnah hukumnya, ya, dia hukumnya adalah sunnah sebagaimana disampaikan oleh madhab jumhur ulama, ya, dari kalangan madhab Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan juga Malikiyah, bahwa hukumnya adalah disunnahkan mencukur gundul kepala bayi, ya, pada hari yang ke-7. Hanya khilaf mereka tentang bayi wanita sudah kita bahas pada perjumpaan yang terdahulu. Tentang bayi ini yang kedua, ada yang mengatakan tidak disunnahkan, hanya mubah saja. Ini ada pendapat sebagian ulama Hanafiyah dan juga ulama Hanabilah. Yang jelas bahwa yang rajih wallahu bisa adalah pendapat yang mengatakan sunnahnya mencukur rambut bayi atau menggunting rambut bayi di hari yang ke-7, sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulamin rahilat bi aqiqatihi tudbah anhu yawma sabi'ihi wa yuhlaq ra'suhu wa yusamma. Semua bayi itu rahinatun bi aqiqatihi, tergadaikan dengan akikahnya. Disembelih akikah pada hari yang ke-7 dan ia dicukur rambutnya, digundul rambutnya, dan diberi nama. Riwayat Imam Tirmidzi dan hadis sahih. Demikian juga dalam hadis yang lainnya, ya, Nabi pernah bersabda, ma'al ghulami aqiqah fa ahriqu anhu daman wa amitu anhu al-adha. Kalimat amitu anhu al-adha adalah pernyataan untuk menghilangkan kotoran yang mengganggu kepala sang bayi juga, di antaranya dengan mencukurnya. Dengan demikian akan ada di sana kebersihan di kepala rambut bayi dari kotoran yang mungkin melengket dari akibat cairan yang ada dalam janin dan yang keluar, ya, akibat pendarahan, nifas dan lain sebagainya, yang itu merupakan perkara yang mungkin bisa mengganggu kebersihan rambut sang bayi. Sehingga
dianjurkan untuk membersihkan dengan cara mencukur gundul rambut tersebut. Demikian juga kisah yang disampaikan pada pekan lalu tentang Ali bin Abi Thalib ya, yang mencukur rambut Hasan dan Husain ya, pada hari yang ketujuh. Nah, demikian jelaslah bahwasanya hal ini menunjukkan pensyariatan ya, mencukur rambut bayi pada usia 7 hari tersebut. Kemudian khilaf mereka tentang laki-laki dan wanita, yang jelas bahwa para ulama rahimahullahu taala ada khilaf. Ada yang mengatakan bahwa itu sunnah untuk laki-laki dan perempuan secara umum, yang madhabnya jumhur ulama. Ada yang mengatakan bahwa itu hanya khusus untuk laki-laki dan tidak untuk wanita, dan ia menjadi madhabnya pendapatnya Lajnah Daimah dan Ifta dan juga Syekh Ibnu Utsaimin dan banyak ulama mutaakhirin yang merujukkan pendapat yang kedua ini. Di antaranya adalah ya, bahwa semua hadis tentang mencukur rambut itu menggunakan kalimat gulam. Gulam itu adalah bayi laki-laki. Sehingga keumuman hadis misal fa'amitu anhu al-adha masuk pada kalangan kaum laki-laki ataupun laki-laki. Sehingga demikian juga adanya larangan wanita mencukur rambutnya juga umum, mencukup semua sampai kepada yang bayi. Demikian pendapat yang kedua mengatakan demikian, sehingga banyak ulama mutaakhirin seperti Syekh Ibnu Utsaimin merujukkan pendapat yang kedua ini. Kemudian ikhwatifillah, masalah yang lain yang kita bisa sampaikan dalam pagi ini adalah permasalahan mencukur rambut bayi ataupun anak-anak bukan di hari yang ketujuh. Bukan di hari yang ketujuh. Ada dua pendapat para ulama berkenaan dengan hal ini. Yang pertama mengatakan bahwa tetap sunnah, ya, bagus bagi bayi orang tua untuk mencukur rambut anak-anaknya walaupun sudah usia di atas 7 hari, 10 hari saja seterusnya. Ya. Dan ini masih pendapatnya madhab Hanafiyah dan madhab Syafi'iyah. Namun madhab yang lain mengatakan bahwa itu dimakruhkan mencukur rambut bayi, ya, mencukur gundul rambut bayi setelah usia 7 hari, ya, selama tidak membutuhkannya. Kalau dibutuhkan untuk misalnya nusuk untuk umroh atau haji, ya, atau karena banyaknya kutu, banyaknya adza ataupun gangguan dalam rambutnya, ya, banyaknya ketombe dan sebagainya, maka dibolehkan oleh hal ini. Inilah pendapatnya Malikiyah dan juga kaul dalam mazhab Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Di antara pendapat yang mengatakan hukumnya hanya mubah, ya, atau yang makruh adalah larangan hadis tentang al-qaza. Yang qaza, ya, yaitu kata Rasulullah SAW ketika disampaikan oleh Imam Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar, anna Rasulullah naha 'anil qaza, ya, bahwa Rasulullah melarang qaza, maka Nafi ditanya tentang hal ini. Nafi maula Ibnu Umar ditanya oleh para tabi'in tentang makna al-qaza. Kata beliau, ya, yuhlaq ra'sus sabi wa yutruk ba'd, dicukur, digundul rambut bayi dan sisakan sebagiannya. Menunjukkan bahwa adanya di sini bolehnya mencukur rambut seluruhnya kecuali sebagian yang tingkatan tidak boleh. Ini juga diantaranya dipakai oleh ulama yang mengatakan bolehnya mencukur rambut, ya, bayi selama bentuknya bukan qaza, Yang penting dalam hal ini saya tidak banyak lebarkan bahasan ini, ya. Yang jelas bahwa para ulama yang memakruhkan kembali kepada sebagian pendapat para sahabat seperti Umar bin Khattab, ya, yang memandang bahwa orang yang punya gundul itu sebagai tanda daripada tanda-tanda Khawarij. Sehingga ketika beliau dapatkan ada seorang tabi'in, ya, yang bertanya tentang hal-hal yang mutasyabihat, maka beliau lihat kepalanya. Kalau gundul beliau akan penggal lehernya.
menunjukkan bahwa makruhnya mencukur rambut, gundul rambut anak setelah hari yang ketujuh. Namun yang rajih wallahu bishawab, dibolehkan hal ini ya, selama tidak dalam bentuk qaza atau meniru gaya orang-orang kafir seperti yang kita lihat sekarang adalah dibuat pang ya, anak kecil jadi potong rambutnya sebelah kanan habis, kiri habis, sisa di tengah-tengah ya, itu adalah qaza dan itu haram dalam Islam. Sehingga jangan sampai kaum muslimin membina anaknya sejak kecil dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau bayinya itu wanita, ya, boleh tidak untuk mencukur rambut gundul ya, dalam hal ini setelah hari yang ketujuh? Para ulama juga khilaf, yang ada dan yang rajih wallahu bishawab adalah boleh ya, boleh selama masih kecil ya, karena tidak ada larangan dalam hal ini ya. Walaupun kita katakan tidak baik ya mencukur gundul ataupun mencukur gundul anak perempuan, karena nanti bisa berakibat khawatir dengan pertumbuhan rambut yang akan tidak baik setelah itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada masalahnya berada tentang memotong rambut, bukan menggundul, hanya memotong sebagian rambutnya. Seperti kita lihat bahwa kita ada namanya memotong rambut, ada menggundul rambut. Ya, sini para ulama sepakat bolehnya memotong rambut anak-anak bayi yang laki-laki ya, selama tidak ada di sana tasabbuh atau niru orang kafir ya, dan bila ada di sana meniru orang kafir dalam potongan rambutnya, maka tidak diperbolehkan tersebut ya. Di antara dalilnya yang disampaikan para ulama rahimahullah adalah bahwa ada hadis Wa'il bin Hujur yang mengatakan, ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wali sya'run tawil. Aku menemui Nabi Muhammad SAW dan aku punya rambut yang panjang. Falamma ra'ani, ketika Rasulullah melihatku, menyatakan dibabun. Qala faraja'tu fajaztuhu. Aku pulang dan aku potong rambutku. Thumma ataituhu, aku menemui beliau pada esok harinya. Faqala lam a'nika wa hadha ahsan. Bukan itu yang saya sedang, tapi itu adalah bagus. Nabi memuji Wa'il bin Hujur yang memotong rambutnya menjadi rapi dan tidak panjang gondrong seperti itu. Di sini riwayat Abu Daud dan hadis sahih. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga punya rambutnya yang cukup panjang ya, fawqa wafrah wa duna jumah. Artinya tidak panjang sekali ya, dan juga tidak pendek. Artinya jumah adalah rambut kepala ya, yang ada di bahu, jadi sampai ke bahu dan tidak menutupi telinganya, menunjukkan bahwa adanya boleh memanjangkan, boleh juga memotongnya, hanya tergantung nanti mana yang terbaik ya, tidak kepada uruf di negaranya. Bila di negara tersebut orang gondrong adalah orang nakal, maka jangan dibuat gondrong panjang rambutnya ya, karena itu merupakan muru'ah ya, yang harus dijaga oleh seorang manusia. Kemudian memanjangkan rambut bayi ya, mungkin sebagian orang ingin rambut anaknya, bayinya panjang, laki-laki atau perempuan ya, maka para ulama rahimahullah ta'ala bersisi pendapat yang lebih utama, memanjangkannya atau memotongnya, atau merapikannya, memotongkannya ya. Ada yang mengatakan ya, ada sunnahnya untuk memanjangkan atau membiarkan panjang rambut bayi tersebut ya, baik perempuan maupun laki-laki. Ada yang mengatakan harus sebaiknya dipotong ya, boleh panjangkan tapi sebaiknya dipotong. Dan inilah mazhabnya Hanafiyah dan Malikiyah. Semua bukan dalil bahwa semua adalah perhiasan zina ya, adalah perhiasan yang ada pada sang bayi, sehingga bisa seorang itu mencoba untuk memanjangkan rambutnya ya, sebagaimana kita lihat dalam beberapa dalil ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana yudrab sya'ru Nabi SAW mangkibahi. Rambut Nabi itu menyentuh kedua bahunya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga ada hadisnya Qatadah, ya, qala qultu li Anas bin Malik kaifa kana sya'ru Rasulullah SAW qala kana sya'ruhu rajulan laysa bil ja'di wal sabti baina udhunaihi wa atiqi. Nabi itu rambutnya kata beliau ya, ikal, tidak keriting dan juga tidak lurus antara kedua telinga dan bahunya. Artinya tidak menyentuh kedua telinganya dan juga tidak sampai melebihi bahunya. Ini beberapa sifat daripada rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kata mereka ya, bahwa ini menunjukkan bolehnya memanjang rambut dan bahkan mungkin sunnah dalam hal ini. Kata Ibn Abdul Bar dalam Tamhid, fihi dalil ala anna habsal jummati afdal min al-halq li'annahu ma sana'ahu Rasulullah SAW fi khasatihi afdal mimma qaran nasu alaihi walam yanhahum anhu. Bahwa kata dia membiarkan rambutnya itu panjang sebahu dengan tidak melebihi kedua telinganya adalah lebih utama daripada mencukurnya, karena Nabi mengerjakan itu pada diri sendiri. Dan itu lebih utama ya, daripada yang manusia atau orang lain melihatnya ya, dan Nabi tidak melarangnya ya, sehingga semua yang Nabi kerjakan pada diri dia itu utama daripada yang tidak dikerjakan oleh beliau. Ini kata Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Kemudian sebagiannya mengambil juga dalil tentang hadisnya Wa'il bin Hujr tadi, bahwasanya sebagaimana kata Imam At-Tahawi bahwa ada dalil dari hadisnya Wa'il bin Hujr bahwa rambut itu dipotong lebih utama daripada membiarkannya panjang. Karena yang Nabi katakan hada ahsan, ya, ini lebih bagus, ya, itu tentunya lebih baik dan lebih utama. Sahabat Nabi mengatakan hada ahsan. Ya. Demikian kita lihat dalam hal ini tidak mengapa ya, memanjangkannya, namun dilihat kepada bagaimana rambut tersebut ya, kalau panjang kemudian merusak penampilannya ya, tidak indah dilihat, maka tidak baik ya. Apabila dia dengan panjang kemudian bisa jadikan dia lebih baik tampilan, maka lebih baik, karena anak kecil itu adalah zina atau perhiasan yang dinikmati oleh manusia ya. Hubbus syahwat nisa wal banin, sehingga dibolehkan kita untuk membuat anak kita bagus, rapi ya, potongannya bagus, dilihat enak ya, agar supaya kita bahagia dengan anak tersebut. Nah, ini kembali kepada itu saja. Apabila dilihat kepada kita bahwa dengan dipanjangkan rambut anak itu akan tambah cantik, tambah ganteng, tambah menarik dilihat, tidak apa-apa dipanjangkan, itu afdal. Dan kalau kemudian ternyata pemandangannya itu malah membuat dia tambah sangar, tambah tidak enak dilihat, maka itu tidak baik. Ini kembali pada hal itu, wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian tentang bagaimana menyisir rambut bayi dan merapihkannya, para ulama sepakat itu adalah perkara yang disunahkan dan dianjurkan dalam Islam ya, dengan banyak dalil keumuman seperti hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang punya rambut, maka muliakanlah. Ya, demikian juga ya, ketika Abu Qatadah al-Ansari ya, bahwa ia berkata, "Ya Rasulullah, inna li jummah fa urajjiluha." Qala Rasulullah SAW, "Na'am, akrimha." Ya Rasulullah, aku punya rambut agak panjang, apakah saya sisir? Kata beliau SAW, "Iya." Dan muliakanlah rambut tersebut dengan disisir, dirapihkan, dikasih minyak dan lain sebagainya. Tetapi tentunya ini ada unsur yang perlu kita perhatikan, yaitu jangan sampai ada di sana meniru gaya orang kafir yang merupakan perkara yang berbahaya, karena Nabi mengatakan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, sehingga para ulama mengatakan semuanya dibolehkan asal tidak meniru gaya orang kafir, orang fasik yang itu berbahaya bagi iman
dan juga akidah orang tersebut. Dia mengatakan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru satu kaum maka ia termasuk dari kaum tersebut. Demikian juga perkara yang kita perlu sampaikan adalah tentang masalah memotong kuku anak-anak bayi. Ini juga disunahkan ya bagi orang tua untuk memotong kuku bayi-bayinya, dan ini ada dalilnya. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa memotong kuku adalah fitrah, ya. Al-fitrah khamsun, ya. Disebutkan al-khitan wal istihdad wa natful ibti wa taqlim adfar wa qas syarib muttafaqun alaih. Menunjukkan bahwa memotong kuku adalah perkara yang sunnah fitrah, sehingga dianjurkan bagi anak-anak untuk dipotong kukunya oleh orang tuanya, ya. Jangan sampai panjang dan kotor, ya, karena itulah Islam sikap dengan demikian indahnya untuk para anak-anak, ya, diajar bersih, diajar untuk mengenal sunnah-sunnah fitrah. Yang terakhir mungkin sebagai penutup kita ambil masalah menindik telinga bayi. Ada dua pendapat ulama tentang menindik bayi ini. Yang pertama dibolehkan seperti mazhabnya Hanafiyah, ya, dan juga mazhab Hanabilah. Dan yang kedua mengatakan diharamkan nindik telinga bayi perempuan ataupun laki-laki. Sehingga Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, dan saya tidak memandang bolehnya menindik telinga bayi, ya, hanya karena untuk menggantung perhiasan emas padanya. Karena ini merupakan luka yang menyakitkan, dan juga sepertinya ada kisos, misluhu mujibun lil kisos katanya, sehingga tidak boleh kecuali karena kebutuhan yang mendesak, seperti untuk totok darah, ya, untuk hijamah, untuk bekam, untuk khitan, ya. Dan kata beliau berhias dengan menggantung ataupun dengan menempelkan perhiasan di telinga itu bukan perkara yang penting, sehingga walaupun ini kata dia biasa pada manusia, hukumnya haram kata Imam Al-Ghazali, seorang ahli fikih di mazhab Syafi'i, ya, punya kitab Fiqhul Wajiz, ya, dan juga Al-Wasit-nya. Sehingga ini kata beliau demikian, dan demikian mazhabnya Asy-Syafi'iyah, ya, yang mengatakan bahwa tidak boleh menindik telinga bayi. Bagaimana pendapat yang benar dalam hal ini? Allah a'lam bishawab adalah bolehnya, ya, menindik, ya, telinga bayi perempuan, bukan laki-laki. Ya, perempuan dibolehkan dengan adanya hadis yang banyak, di antaranya ketika Rasulullah SAW selesai berkhutbah dan kemudian datangi kaum wanita bersama Bilal dan menasihati mereka untuk bersedekah, dan akhirnya para wanita mau melemparkan anting-antingnya, kemudian cincin-cincinnya, kalung-kalungnya, dan Bilal mengambil dengan ujung pakaiannya, menunjukkan bahwa zaman Nabi banyak perempuan menggunakan anting-anting, ya, dan tidak ada larangan untuk menindik tersebut. Bahkan dalam hadis yang cukup panjang, hadisnya Ummu Zara, ya, ketika dia mengatakan kuntu laki ka Abi Zara di Ummi Zara, ada ucapannya anasun min huliyin udhuni. Ada pernyataan bahwa di sana adanya gerakan, ya, dari anting-anting telingaku, kata Aisyah radhiyallahu anhu. Ya, menunjukkan bolehnya menggunakan perhiasan dalam telinga wanita dengan anting-anting atau yang lainnya. Dan ini biasanya umumnya dengan ditindik, dikasih lubang pada telinga wanita tersebut. Demikian juga adanya kiasnya bahwa menindik telinga bayi sama dengan mengkhitannya, sama-sama ada sakitnya, ya, tetapi ada maslahat di sana. Kalau khitan untuk maslahat yang dikhitan, kalau nindik telinga adalah untuk maslahat menghiasi anak perempuan tersebut dengan perhiasan. Sehingga dan demikian menunjukkan bahwa penggunaan tindik pada telinga wanita sudah ada zaman Nabi SAW dan juga ada setelahnya
ada pada kaum muslim bertahan sampai hari ini, sehingga tentunya itu dibolehkan, apalagi tidak ada larangan dalam syariat secara khusus tentang permasalahan ini. Yang demikian kita lihat bagaimana beberapa permasalahan yang kita dapatkan pada bayi, ya, sehingga hukumnya hanya boleh mendidik, artinya tidak pun tidak mengapa, namun tidak sampai ada pendapat yang benar mengharamkan tindik tersebut. Namun inilah yang kita sampaikan pada hadirin sekalian, bagaimana Islam memperhatikan perhiasan pada diri anak-anak kecil adalah mereka untuk membuatkan kebahagiaan pada orang tuanya, sehingga semakin senang untuk memeliharanya dan bisa membuat bayi itu tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, mental sehat juga fisiknya. Ini merupakan beberapa perkara yang kita sampaikan untuk memberi gambaran bagaimana lengkapnya fikih Islam, ya, dalam ini. Bayangkan sampai membahas hal-hal yang memang berkenaan dengan semua kehidupan manusia. Ini hebatnya fikih Islam, sehingga sangat-sangat heran bila ada yang mengatakan Islam itu, ya, tidak mengikuti zaman ataupun yang lainnya, karena ternyata fikihnya demikian lengkap dan demikian bisa mengatasi ataupun menjelaskan semua hukum-hukum berkenaan dengan amalan sehari-hari manusia, baik dari bayi sampai dia meninggal dunia. Demikian, Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik atas penjelasan yang tadi disampaikan oleh Ustaz Khalid Syamhudi hafizahullah taala di pembahasan kesempatan pagi hari ini, yaitu mengenai pemeliharaan bayi. Dan ya, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi para orang tua atau terutama ibu-ibu yang baru memiliki bayi. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 0218236543 atau di layanan pesan singkat di 081317776543 atau di nomor yang lainnya di 0819896543. Dan di layar kaca, bagi Anda yang menyimak televisi, Anda bisa melihat nomornya ya di bawah layar kaca Anda. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon. Silahkan di 0218236543. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Oh, saya dengan Ummu Zahra di Lampung, Ustadz. Ummu Zahra di Lampung, silahkan. Iya Ustadz, ini saya mau menanyakan masalah memotong rambut, Ustadz. Cuman ini yang saya tanyakan, bagaimana kalau yang memotong rambut itu seorang ibu-ibu rumah tangga, begitu, Ustadz. Kalau tapi untuk demi maslahat begitu, Ustaz. Jelas ya, ya, jelas. Mungkin kalau banyak anak begitu, Ustaz. Jadi kalau rambut panjang, kalau tadi itu kan mesti menyisir begitu, yang begitu lama, jadi rambutnya anak pun begitu, Ustaz. Iya. Jadi bagaimana Ustaz kalau menurut syarat itu kan begitu, Ustaz? Iya, baik. Allahu akhiran, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, masih kedengaran sedikit ya. Bisa kita pahami jawab pertanyaan Ibu, dan terima kasih atas atensinya. Pertanyaan ini menyangkut pada orang yang dewasa. Bagaimana bila orang dewasa itu ingin mencukur rambutnya karena maslahat, mungkin anaknya banyak sehingga repot ya memelihara rambutnya dan sebagainya macamnya. Maka jawabannya sederhana, bahwa tadi sampaikan banyak ulama tentang masalah rambutnya, khususnya pada anak-anak, juga bisa ada pada kaum wanita ya yang sudah dewasa, apalagi bila ada maslahat di sana. Ada maslahat di sana, misalnya ya, mungkin dengan rambut yang panjang bisa membuat dia lebih susah untuk mengurus rumah tangganya atau repot dalam memeliharanya dan sebagainya. Tapi tentunya ada kaidah-kaidah ya, sampaikan para ulama rahimahullah, kalau kita boleh mencukur rambutnya atau memotong rambutnya dengan ketentuan yang pertama, tentunya tidak meniru gaya-gaya orang-orang kafir ya. Seperti kata Syekh bin Bas, jangan memotong seperti kayak potongan rambut singa ya. Saya nggak paham bagaimana potongannya. Jelas kata Syekh bin Bas rahimahullah adalah dilarang wanita itu memotong rambut seperti potongan rambut singa ya. Mungkin kalau kita singa bagaimana ya, mungkin seperti itu ada gaya rambut yang seperti gaya rambutnya orang kayak singa ya, kayak rambut singa, atau gaya-gaya yang dia itu
menjadi khasnya orang-orang yang apa namanya fasikoh, ya. Seperti misalnya nyiru rambutnya Lady Diana misalnya, yang dia fasikoh dan kafirah juga dalam hal ini, ya, atau yang lain-lainnya, ya. Namun bila tidak ada unsur peniru mereka, insya Allah dibolehkan dalam hal ini. Inilah fatwanya para ulama di Syekh bin Baz rahimahullah taala. Wallahu a'lam bissawab. Nah, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk Ummu Zahra yang berada di Lampung. Yang kedua, silakan yang ingin bertanya langsung kembali, masih kami terima di layanan telepon. Di belakang Ummu Zahra 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Umi Saada di Banyumas. Banyumas. Umi Saada silakan. Ya. Mau ini Ustadz, mau nanya kalau tadi tidak disampaikan menakitan untuk bayi perempuan. Nasikah? Hitan, sunat. Khitannya. Khitannya. Khitan ya? Iya. Iya. Iyalah. Iya itu maaf ini sebelah mana gitu, apa hanya dibersihkan atau Iya. ini dipotong sedikit sebelah mananya gitu. Iya, baik. Ya, Ya, bisa dipahami. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita agak susah ya karena ada gambar yang bisa diperagakan. Yang jelas bahwa dalam teori anatomi tubuh manusia bahwa bagian kemaluan wanita, farju, ya, kemaluan wanita ada di sana lapisan yang menutupi bagian tersebut. Sebagaimana pada laki-laki ada kulub, ya, ada apa? Iya. Kulub. Ada dua pendapat para ulama. Ya. Para ulama umumnya, ulama fikih itu memotong sebagiannya, Tapi perlu diketahui bahwa tidak boleh terlalu panjang motongnya, ya, dan juga jangan tidak nyentuh sama sekali. Ini yang sampai kepada ulama seperti beberapa ulama seperti juga Syekh Abdul Azim Al-Badawi dan sebagainya macamnya, ya. Juga tentang apa kitab, juga ada kitab fikih sunnah, ya, kitab Al-Aziz, ya, Said Kamal. Ada beberapa ulama menyampaikan tentang cara memotong khitan pada wanita. Namun saya baca tulisan terakhir sebagian ahli kedokteran, ya, mengatakan tidak memotong, ya, namun memotong bagian yang menjadi kulit pelapisnya, seperti lapisan pada kulub, ya, pada kulub, sehingga akan terbuka, ya, dan dia tidak menghalang-halangi bahasanya untuk menstabilkan syahwatnya, Maka sebagian ulama yang melihat kepada hikmah kenapa wanita dihitan, mengatakan bahwa yang penting adalah bagaimana menstabilkan syahwatnya wanita tersebut, sehingga nanti ketika sudah dewasa bisa menikmati syahwat dengan baik sebagaimana selayaknya demikian. Maka di barat sudah ada hal ini dan mereka menggunakan ini. Saya lupa namanya, ya, ada namanya, mereka itu adalah gunanya untuk menstabilkan seksual mereka dengan memotong kulit, ya, yang menutupi bagian kemaluan yang kata para ulama kayak jengger ayam. Nah, itu ada di negeri barat sekarang beginian. Tapi kalau teman-teman buku-buku fikih yang ada, ya, fikih yang kuno, yang tradisional, ya, yang lama, dapatkan memotong sebagian daripada bentuk itu. Ya, bentuk jengger ayam itu, ya, yang kayak jengger ayam lah bahasa saya sederhananya, itu potong sedikit. Ala kulli hal, ya, kalau misalnya, ya, memotong bagian yang menutupinya saja, itu bagian kulit yang menutupi kemaluan wanita tersebut, itu juga insya Allah sah dalam khitan, dan juga demikian yang memotong sebagiannya pun juga sah, ya, karena intinya kegunaan adalah untuk makramah, untuk kemuliaan sang wanita tersebut, agar ia stabil dalam hubungan suami istrinya dan tidak melampaui batas, dan juga tidak dia menjadi orang yang tidak bisa merasakan bagaimana kenikmatan hubungan suami istri tersebut. Ini yang sampaikan para ulama yang saya pahami, dan sayangnya nggak ada gambar yang bisa kita tampakkan, ya, sehingga kita nggak bisa melihat bagaimana yang harus
tolong tanya kepada ahli kedokteran medis, tanya ya, bahwa pada kemaluan perempuan itu ada lapisan yang menutupinya. Maka minimal itu harus hilang. Harus apa? Hilang. Ya, agar nanti bisa memberikan faedah pada sang wanita tersebut. Dan jangan sampai berlebihan sehingga akhirnya membuat wanita itu kehilangan gairah dalam hubungan suami istri. Wallahu a'lam bishawab. Dan tentunya harus diserahkan ke ahlinya saja, Iya, jangan sendiri. Enggak, sebetulnya kalau kita ada gambarnya, kita bisa gambarkan Bisa, betul, ya? bahwa orang bisa ya asal dengan steril yang jelas, kemudian bisa menggunakan itu semua. Tapi ketika tidak semua orang mengerti anatomi tubuh, ya, sehingga akhirnya mau nggak mau kan harus ke orang yang mengerti anatomi tubuh. Karena kalau kepanjangan juga berbahaya. Betul. Ya, sehingga paling enggak kalau bisa ini sudah ada di Eropa juga ya. Tapi namanya apa saya lupa, itu demikian juga dipotong oleh mereka hanya lapisan penutupnya saja. Ya, sama kayak laki-laki yang kulup ya, ada penutupnya. Kan dipotong itunya aja, dipotong oleh dokter atau oleh ahli sehitannya, kemudian langsung terlihatlah asli kemaluan tersebut sehingga tidak mengganggu hubungan mereka dalam hubungan suami istri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan jawaban tadi merupakan jawaban dari beberapa pertanyaan senada di layanan pesan singkat, diantaranya dari Ummu Nabila yang berada di Sulawesi Selatan. Dan yang ketiga masih kami berikan kesempatan di layanan telepon di 0218236543. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Nah, halo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Bunda Iqmal dari Banda Aceh, asli Bashir. Wah iya, terima kasih ya Dari Bunda Serambi Iqmal Mekah ya. Serambi Mekah ya. Serambi Mekah. Beranda Mekah sama Serambi Mekah nih. Silakan. Nah, ya, naam. Begini Ustadz, saya mau bertanya tentang doa Rasulullah yang dibacakan kepada kedua cucu beliau yang bernama Hasan dan Husain. Lalu apakah doa itu cukup dibaca satu kali ataukah ada momen-momen tertentu seperti misalnya kita hendak bepergian atau bagaimana itu Ustaz? Ya. Sekian saja dari saya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tampaknya ini wabarakatuh. kembali pada materi yang lama tentang Betul. ta'wid ya. Tentang ta'wid, mendoakan anak ya. Dan itu bihamdillah tidak ada batasan kapannya dan berapa kalinya. Artinya ya kita memperbanyak bagus, karena mendoakan anak itu sangat bagus. Mau ada momen, tidak ada momen, ya enggak. Doanya orang tua dan sangat bagus sekali. Bahkan disampaikan oleh para ulama bahwa di antara doa yang makbul yang tidak ditolak adalah doanya ya ibu orang tua kepada anaknya. Nah, kalau doa saya kira Nabi mencontohkan kepada kita ya, mendoakan anak-anak ya, bahkan juga mendoakan Ibnu Abbas dengan doa Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil ya. Merupakan juga satu bentuk yang cukup indah dari Nabi Muhammad bahwa kita diminta untuk mendoakan anak sendiri juga anak orang lain dengan doa baik keberkahan, doa untuk kepintaran dan sebagainya, yang itu mudah-mudahan dengan sebab doa itu Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan dan akhirnya bisa menjadi sebab anak itu pintar. Karena anak itu kalau pintar dan bagus juga semuanya akan mendapatkan manfaat daripada pintar dan bagus anak tersebut. Oleh karena itu tidak ada satu batasan sekali, dua kali, tiga kali, dan juga nggak ada harus ketika ini dan itu, maka doakan sang anak dengan doa misalnya ta'widnya dengan ini u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim sebagai doanya ummunya Maryam kepada Maryam, ataupun doa yang lainnya yang juga Nabi sampaikan dalam banyak keadaan, seperti juga doa atas ketelekan syaitan dan juga ketelekan ainun lamah dan sebagainya. Jadi intinya bahwasanya sesuatu yang Nabi tidak batasi, kita nggak membatasinya, dan yang Nabi batasi kita akan membatasinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bunda Iqmal yang berada di Aceh ya. Baik, untuk selanjutnya kami akan beralih terlebih dahulu di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan Ustadz, ada ada beberapa pertanyaan senada nih. Di antaranya dari Ternate, dari Ummu Akil di Maluku ya, Ternate, yaitu untuk
anak laki-laki itu tepatnya dikhitan sunnahnya itu pada usia berapa Ustadz? Apakah pada usia 7 hari ketika bareng dengan akikah? Jika memang iya, apakah hal tersebut tidak menyakiti bayi tersebut? Nah, tentang ini sampaikan pada perjumpaan terdahulu juga ya, masalah sunat khitannya pada anak, sampaikan pada hari yang ke-7. Pada hari yang ke-7, kata Ibnu Abbas, di antara sunnahnya bayi adalah dengan menghitan di hari yang ke-7. Ya. Apakah menyakitinya? Sama saja. Mau hari ke-7 juga sama dengan hari yang ke-25, sama-sama apa? Menyakiti. Sisa dewasa juga sakit ya. Sama-sama menyakiti. Hati yang dewasa sakit juga. Ya. Iya. Tanya yang sudah dewasa pun ketika dihitan juga sakit juga. Makanya kata Imam Al-Ghazali Muhammad Tusi ya, rahimahullahu taala, dalam Ihya'ul disampaikan bahwa khitan itu menyakiti, tapi karena dia untuk maslahat makhtun maka dibolehkan. Nah, gitu. Sehingga memang tetap kita katakan bahwa namanya memotong anggota tubuh kita walaupun hanya sedikit saja, itu akan sakit bila ada darah yang keluar. Maka kalau saya lihat dari pengalamannya ada lebih mudah ya yang masih usia 7 hari ketimbang yang lebih tua lagi. Kalau anak SD rewel ya, minta oleh-oleh, minta macam-macam, tersarung, minta macam-macam, dan akhirnya dia mau kemana bawa sarung kemana-mana susah. Tapi kalau dia masih usia 7 hari, ya enggak, begitu hilang sakitnya, hilang nangisnya juga. Dan dengan dijaga oleh ibunya, kencingnya, kemudian diperbanyak diganti pada waktu yang harus diganti terus sehingga bersih terus, maka akan cepat sembuh. Apalagi kita lihat bahwa makanannya hanya ASI ya, artinya makanan ASI itu kan sangat hebat sekali dalam hal ini mempengaruhi kondisi bayi tersebut. Sehingga kalau kita pandang-pandang gampangnya sembuh, maka kayaknya lebih gampang usia 7 hari ketimbang usia 7 tahun ataupun 70 tahun ya. Kalau ada masuk Islam kan bisa jadi. Oleh karena itu pandangannya bukan sakit tidak sakitnya, tapi lihatlah ya bahwa itulah ada sunnahnya dan kita amalkan bila dirasa nanti tidak ada pengaruh pada penyakit yang dimilikinya. Bila dia punya penyakit tertentu kita nggak bisa paksakan ya, karena banyak bayi juga yang usia 7 hari masih di tabung ya, di inkubator ya. Itu juga kita nggak akan paksakan karena ini adalah sunnah, diamalkan bagus, tidak pun mudah-mudahan dengan ada bisa menjadikan ya sebab baiknya di kemudian hari. Oleh karena itu kita katakan bahwa sebaiknya memang demikian, dan demikianlah yang kita bisa sampaikan. Allah alam bisawab. Ya, nah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya, dan selanjutnya masih di layanan pesan singkat. Ini banyak sekali pertanyaan mengenai akikah, Ustaz. Ya, tidak mengapa, ini lebih dari 5 pertanyaan senada ya, bertanya hal ini, yaitu mengenai hukum akikah. Karena dulu ketika bayi yang sudah berumur 7 hari, entah itu alasan dengan belum ada kelapangan rizki ataupun karena tidak tahu, sehingga belum sempat diakikahkan, Ustadz. Nah, sekarang sudah dewasa anaknya, apakah tetap wajib untuk diakikahkan, dan apakah ritualnya sama ketika berumur 7 hari, itu harus dipotong rambutnya dan ditimbang serta dikeluarkan, atau bagaimana, Ustadz? Kita sampaikan terdahulu bahwasanya akikah itu hukumnya adalah sunnah. Itu yang rajih adalah sunnah atau sunnah muakkad lah, dan dia haknya anak atas orang tuanya. Sehingga kalau ia tidak bisa di hari yang ke-7, di hari yang utama, maka dibolehkan pada hari berikutnya. Kalau Ibnu Qayyim mengatakan 14, 21 baru bebas seterusnya. Artinya di sini bahwa orang tua ketika dia punya kemampuan atau dia tahu hukumnya dan anaknya belum diakikahi, maka akikah. Apakah ritual sama dengan ketika usia 7 hari? Enggak sama. Sebabnya enggak. Dalam hari yang ke-7 ada beberapa ritual yang kita harus kerjakan, dan mereka terpisah. Artinya misalnya seorang yang punya bayi rambutnya masih susah, masih nempel karena abunya masih empuk ya, bahasa kita masih empuk ya. Banyak sebagian bayi ada yang abunya masih dipencet masih masih lembek tutut gini ya. Iya. Artinya kalau kita paksakan, kita cukur, bisa berbahaya bagi bayi tersebut. Atau juga mungkin juga nggak dapatkan orang yang bisa nyukur. Nah, artinya nggak ada yang berani nyukur bayi yang kecil seperti itu. Nggak semua orang mampu dan bisa mencukur tanpa melukai sang bayi tersebut. Nah, oleh karena itu kita katakan bahwa mencukur lain dengan akikah.
Akikah itu hanyalah menyembelih sembelihan. Ya, ada dhabihatun tudbah yauma sabi' anil maulud. Sembelihan yang disembelih pada hari yang ketujuh dari sang bayi tersebut. Dipotong. Sudah. Bisa akikah sendiri tanpa cukur rambut. Ya, boleh cukur tanpa akikah. Ya, jadi tidak ada hubungan yang harus antara keduanya, sehingga bebas. Bisa akikah duluan, nanti rambutnya mungkin karena bulunya masih belum bisa dicukur karena khawatir melukai ubun-ubun sang bayi, maka tidak apa diundur sampai dia agak keras, ubun-ubunnya bisa dipakai untuk mencukur rambutnya. Jadi intinya bahwa antara akikah dengan ibadah lainnya seperti khitan dan lain sebagainya itu adalah hal yang terpisah. Jangan dipahami bahwa kalau saya mau khitankan anak saya harus motong kambing untuk akikah, cukur rambut lagi. Kan nggak begitu. Nah, demikian keadaannya. Dan tidak ada kaum muslim yang mengatakan bahwa saya mau khitan anak saya nanti harus motong kambing satu untuk akikahnya, kemudian cukur rambutnya, ngasih namanya. Ya, nggak demikian. Sama juga akikah juga. Jadi akikah itu adalah satu ibadah tersendiri, ya, dengan nyembelih sembelihan. Sembelih sudah. Dagingnya boleh dimakan bersama keluarga dan juga tetangga diberi, atau ya enggak dikirimkan ke tetangga semuanya. Baik bentuknya matang ataupun mentah, yang penting adalah sembelihannya itu, menuangkan darahnya itu ya untuk sang bayi tersebut. Jadi korban ibadah kepada Allah dengan korban sembelihan kepada Allah untuk sang bayi tersebut. Jadi itu namanya akikah. Sehingga kalau saya misalnya akikah anak usia mungkin sudah setahun baru tahu hukumnya, ya sembelihlah satu sembelihan, ya, kambing satu atau kambing dua laki-laki disembelih, kemudian serahkan kepada orang yang bisa masak, dimakan bareng-bareng tetangga, keluarga besar, nggak masalah, sesah. Ya harus dicukur rambutnya atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Alisa demikian, dan selanjutnya masih kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan, ya Ustadz, apa benar jika kita melihat anak kecil yang ganteng atau cantik, kita tidak diperkenankan untuk terus memperhatikannya, dan bolehkah kita merasa kagum dengan anak kecil yang cantik dan ganteng tadi, dan bagaimanakah yang Rasulullah ajarkan ketika kita melihat anak yang mengagumkan hati kita tersebut, Ustadz? Ya. Bila kita melihat anak-anak yang demikian, yang mungkin lucu ya, jadi mungkin kita lihat indah, maka kita mengucapkan Masya Allah atau Barakallahu Fik, ya. Dan banyak ucapan-ucapan doa yang baik pada dia, mengulang bahwa kita ini merasakan bahagia dalam melihat dia. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sampai tidak zikir kepada Allah, jangan-jangan jadi ain bagi anak tersebut. Ya. Yang kedua, kita perlu pahami bahwasanya anak-anak seperti itu adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pandang, ya, karena menghibur hati kita, qurrata ayun bagi kita semua. Tapi jangan sampai muncul di sana kasmaran. Nah, ada namanya kasmaran ataupun isyq. Ya, isyq ma'syuq dalam bahasa Arabnya yang saya terjemahkan dengan kasmaran. Artinya kalau nggak lihat tuh kayak hilang dunia ini bersamanya. Sehingga akhirnya menikmati dengan syahwatnya. Ya, dengan syahwatnya. Dan akhirnya ya menjadi bahaya bagi dia, sehingga ia selalu ingat anak itu, mimpi dengan anak itu, mau makan ingat anak itu, mau minum anak itu, ya, mau kemana yang anak itu, kan nggak boleh. Namanya dahsyat dan maksud nggak dibolehkan. Makanya Ibnu Taimiyah menyampaikan larangan melihat amrot. Amrot itu adalah anak-anak kecil yang lucu, yang nggak punya jenggot, nggak punya kumis, lucu-lucu dilihat anak. Nah itu berbahaya, ya, bisa menyebabkan penyakit di hati kita, sehingga kita bisa jadi kena penyakit penyakit yang pernah menimpa kaum Nabi Lut. Ya, bisa demikian, dan banyak yang kena demikian. Ya, buktinya ada. Ya, bahkan para ulama juga kena gitu. Kita ngerti ada beberapa ilmu yang akhirnya kena begituan, artinya menyukai anak sehingga kemana anak pergi dia akan bersama dia, pegang-pegang nih, ya, dicium-cium sama dia kayak mencium perempuan. Ini berbahaya sekali, berbahaya sekali. Waliyadzubillah. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa tidak boleh memandang terus-menerus dalam artian dengan syahwat kepada anak tersebut, tapi kagum akan keindahan yang Allah ciptakan dan ucapan barakallahu fiik, ya, ataupun yang lainnya kepada anak tersebut, supaya apa? Supaya kita semua merasakan itu adalah anugerah Allah kepada kita, bisa memandang pandangan indah, dan kita memuji Allah atas segala itu semua, agar kita terhindar daripada penyakit
atau ain dan yang sebagainya macamnya. Baik, Allah alam bissawab. Dan banyak juga yang memajang foto anaknya itu di media sosial seperti di Facebook, di foto profilnya WhatsApp atau lain, itu bagaimana Ustaz? Kalau saya nggak menganjurkan, kenapa? Karena berbahaya. Kadang-kadang ada orang-orang yang memang menggunakannya untuk alat sihir. Kita ketahui bahwa banyak orang yang menggunakan sihir dengan apa? Dengan foto. Foto, betul. Maka kita anjurkan kepada kaum muslimat untuk tidak memajang foto dirinya ataupun anaknya ataupun kerabatnya yang dikhawatirkan nanti ada yang nakal-nakal digunakan itu foto, ya, kemudian untuk hal-hal jelek seperti misalnya untuk sihir, ya, untuk sihir. Dan kita jangan merasa aman dari itu semuanya, berbahaya sekali. Ya. Maka memperluas foto dan mempermudah foto adalah perkara yang tidak baik. Kita katakan foto dibolehkan selama kebutuhan dokumentasi untuk kebutuhannya penting lah, ada kebutuhan di sana. Bukan kayak zaman sekarang semuanya pengen selfie, ya, sampai beli tongkat untuk foto sendiri. Ini berlebihan. Ini berlebihan dan ini berbahaya sekali bagi dianya sendiri. Artinya sampai ia merasa bangga dengan tubuh dia, dengan kecantikan dia, bangga pernah di mana. Adalah perkara yang sebenarnya kita berbahaya sekali untuk pembinaan jiwa dia. Orang dulu beramal soleh pengennya apa? Sembunyi-sembunyi, nggak nampak. Kita sekarang subhanallah, ya, umroh yang semuanya difoto semua dan pajang, inilah saya umroh dulu. Berbahaya sekali untuk keikhlasan amalan solehnya dia. Oleh karena itu saya memandang jangan terlalu banyak dimudahkan masalah foto-foto ini, karena dia akan berbahaya bagi diri kita semua, baik tadi, ya, mungkin juga untuk sihir, atau mungkin juga akan membuat kita merasakan ada ujub, ya, atau kemudian kita merasa ada kebanggaan yang akhirnya membuat kita tidak ikhlas dalam beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah, jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz, nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Dan waktu tinggal 5 menit, kami masih berikan kesempatan, ya, 5 menit kami Mungkin gunakan. satu soal mungkin cukup. Iya, satu soal, ya, dari penelpon. Silahkan di 0218236543. Dan silahkan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan Umu Nadia di Bekasi. Di Bekasi. Silahkan Bu Nadia. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Tad, anak perempuan saya sekarang sudah berumur 8 tahun. Karena waktu lahir saya kena subhat bahwa perempuan itu tidak wajib untuk disunat. Dan sampai sekarang kan anak saya udah 8 tahun belum disunat, ya Tad. Jadi bagaimana ya? Saya takut kalau anak saya disunat itu kan udah 8 tahun, nanti timbul trauma gitu ya. Karena mungkin dia harus diperlakukan dengan yang tidak biasa gitu ya. Nah, bagaimanakah? Apakah saya harus menjelaskan dulu kepada anaknya dan menunggu dia untuk mengerti, atau memang harus segera gitu Tad? Ya, terima kasih Tad. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan senada pula di lain pesan singkat yang banyak sekali. Khitan ini tidak wajib bagi wanita, itu berarti rajih. Sunnah. Ya, hanya sunnah. Bahkan sebagaimana hanya mubah saja untuk maslahat sang anak tersebut. Sebagaimana itu hanya mubah, tapi dianjurkan karena maslahat bagi perkembangan seksualnya mereka. Dua itu yang saya cukup kuat dalam hal ini, ya, sunnah atau itu. Artinya kalau dia nggak sunnah ini kemudian membuatkan trauma, membuatkan anak itu kemudian malah takutnya dan lain sebagainya, nggak boleh kita paksakan, ya, hal tersebut. Jadi buatlah mereka mengerti, ya, agar kemudian nanti mereka mau melakukannya sendiri, atau biarkanlah, tidak masalah, tidak dikhitan pun tidak masalah, karena umumnya orang Indonesia tidak sampai dengan Arafah. Ibnu Taimiyah pernah menyampaikan bahwa Arafah lain dengan orang non Arafah. Kata beliau, Arafah itu lebih panjang, katanya lebih panjang sehingga kadang-kadang tidak mampu untuk membendung syahwat mereka, sehingga akan mudah terjebak dalam hubungan seksual yang di luar pernikahan itu pada mereka. Artinya tidak susah mereka untuk menahan itu semua, karena Allah berikan tabiat seperti itu. Sehingga dapatkan bahwa negara ataupun mereka yang hidupnya sangat liar, ya, sangat liar, dalam artian hubungannya pun demikian juga nggak kenal pernikahan. Kenapa? Adalah Eropa, ya, atau dalam bahasa dulu Efrons. Ya, oleh karena itu maksud saya bahwa bila anak itu tidak siap untuk dikhitan karena sudah mengerti usia 8 tahunan, maka sebaiknya jangan dikhitan dulu sampai ia mengerti,
bahwa itu adalah amalan yang bagus untuk diri dia, untuk perkembangan dia di masa yang akan datang. Jadi mungkin demikian sebagai penutup, kita coba tutup ya pada hari ini, bahwa Islam itu dengan fikihnya yang demikian sempurna, demikian lengkapnya, membahas semua masalah kita hadapi sehari-hari di rumah tangga, di luar rumah tangga kita. Ini semua menunjukkan akan indahnya Islam. Maka alangkah bodohnya, alangkah jeleknya bila kita tidak bisa cinta kepada Islam ini. Maka marilah cintai Islam, cintai fikih, dan belajar fikih kembali, karena itulah di antara sebab bahagia kita. Dengan fikih kita bisa taat kepada Allah dan Rasul sesuai dengan yang dikehendaki oleh kita. Demikian. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.